Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Kali ini saya mau bahas kebetulan ya, yang kemarin saya habis review pertama. Nah, ini saya buatkan videonya yang masalah sensor TPS ya, injeksi. Jadi kasusnya nih motor nyala tapi berebet ya, dan ngempos kayak ngempos gitu, jadi nggak ada tenaga. Nah, kita harus cek di sini. Sebenarnya sih saya sudah cek ya, sudah cek. Kalau saya di sini pakai scanner ya, scannernya ya, yang langsung hubung ke laptop, jadi dia ketahuan di kode milnya juga sebenarnya sudah tahu ya. Cuman cara ngecek sensornya itu berfungsi atau tidak itu harus pakai scanner ya. Dari kode mil di sini, oke, kode milnya menunjukkan 15 ya. Ya, ini motornya Yamaha Mio M3 ya, satu kedipan lama, yang lainnya 1 2 3 4 5 15 kedipan ya, satu panjang 5 pendek. Nah, satu panjang 10 12 13 14 15 kedipan ya. Nah, ini kan sudah pasti sebenarnya, sudah pasti, dan motornya pun jalannya berat sekali. Nah, biasanya gitu ya, biasanya kan hanya masalah kabelnya aja, kabel nggak connect itu. Ada kabel, nah jalur ini ya, jalur dari sensor TPS nya ini ya, tolong dibuka ini. Nah, soketnya aja Pak. Sama ininya aja buka semua ya. Nah, ini tadi sih udah dicek ya, udah dicek pagi, sudah dicek jalurnya aman. Nah, untuk lebih pastinya ya, jalur kabel ya ke ECU ya. Jadi ini kan masuk ngirim data ya ke ECU ya untuk bukaan gas. Nah, TPS itu throttle position sensor ya, udah banyak yang tahu pastinya. Nah, di sini sih sudah di jalurnya ini aman semua, tidak ada yang putus, koneksinya juga sudah disambung ke laptop juga sudah bagus. Nah, ini untuk membuktikannya gini ya, biar nggak terlalu lama durasi ya, saya sekalian langsung kita coba tes. Jadi saya review, saya pakai diak ya. Ya, ini langsung udah saya colok, nanti saya udah dikonek ke DLC ya. Ya belum mampu beli scanner yang mahal ya. Jadi saya pakai untuk injeksi, alat ngeceknya scannernya pakai Hadiak dan Diak ya. Saya baru punya Yamaha sama Honda aja ya. Kalau yang buat semua motor tuh ada sampai 13 motor, itu agak mahal ya. Sekitar 8 juta 9 jutaan. Ya, kalau ini ya, mampunya baru alat seadanya dulu ya. Nah, terus ya, oh ya, kalau untuk koneknya langsung aja ke soket DLC ya, karena ini kalau untuk ya dia ada 2 soket begini ya. Jadi kalau ini dia langsung konek ke DLC nya aja, dia ada langsung ya, ini dia nih ya, tinggal colok aja. Nah, ada yang model ini, nah ini harus ke aki, jadi dia nggak ada soket DLC seperti itu. Nah, kalau Honda kan semua langsung ya, DLC nya tinggal langsung colok aja. Tapi kalau versi Yamaha dia ada beda-beda ya. Oke. Nah, ini balik lagi, tadi kan masalahnya di TPS ya, sensor TPS nya. Ini saya masuk sini, klik ya ke, oh ya, saya yang belum saya masukin di sini. Ini ya, udah ada versi yang ketiga ya. Nah, versi ini statusnya di sini terlihat ya. Terus ini pakai, ini agak ribet juga ya pakai. Nah, di sini connected engine off. Ini saya copot dulu kali ya. Oke. Ini saya pakai report juga. Jadi agak susah ya. Nah, agak dikirim lagi kali ya. Nah, kalau di sini dilihat koneksi. Ham, nyalain mesin ham. Atau saya copot dulu tripodnya kali ya. Nah, ini kan udah begitu connect engine on ini ya, udah langsung nyala. Nah, di sini terlihat nih TPS ya, sensor TPS. Di TPS ini 0 kan? Itu tadi udah dilepas ya, Ham ya? Nah, cara ngeceknya gini, sebenarnya tadi sih udah dicek, cuman saya mau kasih tutorialnya. Di sensor ini, mana ini sini dulu ya, naikin ke atas. Nah, Ham, gini aja,
ribet juga ya. Pakai oven min. Nah, itu diputar ya. Jadi ini tuh bukan gas dia kalau modelnya ini ke kiri. Nah, ke kiri kan bisa putar ke kiri ya, narik gitu. Nah, itu pakai sensor itu dia nggak bergerak di sini. Harusnya begitu sudah connect engine out, ini TPS value di 0, ini kan 0 ya. Ini harusnya bergerak. Ya, ini enggak sama sekali. Jadi ini sudah dipastikan sensornya rusak. Sensornya yang rusak karena jalur kabelnya itu semua nyala. Jadi sudah pasti sensornya rusak, dan tadi juga sudah dibeli sensornya. Dibuka sensornya, ini. Nah, ini sebenarnya sensor ganti ya, udah saya ganti. Maksudnya diganti tuh sudah ini baru sensor, tapi kualitasnya kurang bagus ya, kurang bagus sensor ini. Nah, ini malah dia nggak berfungsi sama sekali, bisa dibilang gagal total lah. Ini sensor ini susah sekali nyarinya. Di agen di sekitaran saya ini di Bekasi banyak agen besar langganan bengkel, kan tadinya buka bengkel kecil-kecilan ya, di sini susah sekali. Ada agen yang jual ini, memang harganya murah dan ini agak mahal ya. Untuk informasi aja, kalau sensor TPS ini nggak ada orinya ya, ori Yamaha gitu, Honda gitu nggak ada. Jadi dia harus beli satu set sama throttle body. Jadi dia kan ini kan nempel ya, nempel di throttle body si sensor ini ya, di sini. Nah, nempel dia sama throttle body, jadi dia harus satu set sebenarnya kalau beli. Yang ori itu kita bisa beli satuan, kita beli sensornya aja gini, ori nggak bisa. Nah, jadi saya agak kecewa juga nih. Saya coba beli yang murah awalnya ini. Saya beli murah ini dengan harga 55.000 ya. 55.000 pas dites ya kacau balau. Saya udah berapa kali nuker, semuanya gak ada yang bener. Jadi ya hati-hati ya kalau untuk beli sensor ini. Nah, ini di toko agen yang lain ini memang kalau yang ini nggak ada apa ya, bungkusnya nggak ada bungkusnya, bungkus biasa gitu, nggak ada mereknya, nggak ada apanya. Ada juga yang bungkus Honda, padahal mah nggak ada orinya gitu. Orinya itu harus satu set, jadi sudah dipastikan KW lah. Saya coba cek di online. Di online sensor ini untuk Mio Ampere ya. Di online itu harganya murah, variatif. Nah, sekalian saya mau review tentang barang-barang yang di online murah-murah ya, spare part. Itu karena bengkel itu banyak sekali KW ya, terutama Honda, Yamaha, Suzuki hampir jarang mungkin KW-nya ya, SGP-nya. Tapi bukan berarti nggak ada juga, termasuk nanti yang saya mau review oli ya. Nah, ini yang kemarin janji saya mau review oli palsu, itu nanti saya kasih tahu ciri-cirinya. Nah, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan motor, pengapian seperti koil yang paling utama ya, terutama sensor, pengapian, kalau dalaman mesinnya ya mungkin ring pistonnya itu, kalau untuk itu pistonnya sehernya lebih baik ya kalau misalkan mau motornya. Kalau saya sih bengkel standar ya, maksudnya motor-motor standaran, jadi bukan bengkel balap supaya jadi bagus, jadi kenceng gitu, nggak. Walaupun bisa kita begitu, tapi kalau saya bengkel standar gitu, jadi biar enak standarannya pakainya, dan normal dipakainya enak, awet gitu ya. Jadi tentang barang-barang yang KW ya, ini sekilas sih nggak ada beda kalau di itu sih ya. Cuma memang dari kualitas harga aja, memang di agennya sendiri kita dikasih tahu sih. Ya kalau barang-barang ini banyak ya bukan rahasia umum lah, kalau untuk spare part mah itu ada kelasnya ya, dan hati-hati memilih barang. Nah, saya juga tadinya agak ragu untuk beli ya yang DM, merek DM. Ternyata ini bagus, yang DM ini harganya 165, kan jauh sekali beda dengan yang harga 100. Yang harga dengan 55.000 ya. Ini mah memang barangnya jelek juga, agak renggang kan, jadi saya coba lem. Walaupun begitu belum dilem pun dicolok itu dia nggak ada nggak ada keluar angka sama sekali gitu. Jadi angka itu gini, maksudnya angka itu ketika ini diputar, ini kan diputar ke kiri ya. Nah, ini putar ke kiri. Nah,
ya. Nah, ini harusnya begitu diputar pelan-pelan itu muncul angka di sini kalau di laptop ya, di scannernya ini. Ya, jadi langsung aja saya mau langsung coba nih ya, sensor yang mati tuh gimana sih gitu kan. Nah, sensor yang bagus hidup tuh gimana dengan kondisi ya tadi ya, kode milnya menunjukkan 15 kedipan, tapi jalur dari kan ada 3 kabel itu. Di sini soketnya ini ada 3 kabel ya, ada warna kuning, biru, sama hitam. Biru dan hitam kalau nggak salah nih. Nah, ini masuk ke ECM ya, ke ECU. Nah, itu nggak ada yang udah dicek ya sampai sini, sampai jalurnya. Kalau untuk Mio M3 ini dia di bawah tangki ya, udah, karena saya udah bongkar tadi nggak ada yang rusak. Memang sensor yang matinya udah rusak juga gitu. Nah, jadi langsung aja ini kita coba ya. Ini sensor yang mati, ini sensor yang hidup ya, yang harga 165 tadi ya. Ham, tolong Ham, ini pasang Ham. Ini nih caranya gini ngeceknya. Oke, itu udah connect ya. Connect, itu sensor yang mati ya. Sensor yang mati ini kan saya sudah konekin ke laptop ya, scannernya. Jadi langsung saya bisa cek di sini. Kita keluar dulu tadi lagi ya. Saya langsung cek di sini yang versi 3 ya, belum saya pindahin. Nah, ini nyalain Ham. Oke. Nah, di sini udah connected engine on. Kita ke TPS-nya, di value-nya ini ya, klik 0. Nah, nyalain Ham, diputer Ham. Nah, itu nggak ada pergerakan sama sekali kan, 0 ya. Nah, itu sensor saya udah berapa kali nuker ya, 3 kali tuker itu di tempat itu. Harganya dengan harga segitu semuanya nggak ada yang berfungsi, jelek yang. Jadi ya hati-hati ya, akhirnya dikembalikan uangnya. Ini blur ya, kalau di video 0 itu angkanya nggak ada perubahan. Nah, itu 0 ya. Nah, sekarang kita coba langsung aja deh pakai yang bagus. Nah, itu dicopot ya. Ini yang bagusnya, yang harga ini yang jelek ya, harus dibuka. Itu yang bagus baru dipasang. Nah, itu diputar ke kiri. Nah, itu diputar ke kiri kan ya. Nah, seperti gitu. Nah, ini bergerak. Ini baru sensor asli ya. Nah, kalau sensor lamanya, aduh, blur ya. Ini saya udah lepas dari tripod nih, tapi ya maklumnya kameranya jelek ya. Coba Ham, putar lagi Ham. Saya mau tahu nih ininya beginiin dulu ya. Kalau di sini kenapa jelek ya? Tuh. Nah, itu loh. Tuh, beraturan dia. Jadi mulai dipasang ke situ dia udah ada 6, lepas Ham, jangan di itu deh. Nah, 5 atau 6 biasanya. Ya, jadi kalau untuk sensor TPS itu sebelum dikencangkan kan tadi 5 ya. Kalau baru dicolok belum dimasukin itu kan 5 ya. Jadi settingan TPS itu sensor kemiringannya itu sebelum dikencangkan dia minimal 14 ya, nggak boleh di bawah 14 ya di sini ya. Jadi sebelum dikencangkan itu diputar dikit. Nah, 16 atau 17 ya, maksimal 20 ya. Ya udah Ham, kencengin di 16, itu 15 kurang dikit lagi, digeser lagi sedikit. Nah, kita langsung lihat aja deh di sini ya, tapi tetap di nah, itu jadi sebelum dikencengin itu masih ada spasi untuk bergerak ininya, si sensornya ini. Nah, itu harus di angka bukaan gas awalnya itu di 15 ya. Sorry, di 16 lah normalnya, standarnya 16. Sorry, ini sambil itu di setting ya. Nah, ini 16 sudah oke Ham, udah kenceng Ham. Nah, jadi settingnya di situ ya, jadi nggak bisa langsung plek pasang gitu, enggak. Jadi harus di setting 16, maksimal 20 ya bukaannya. Jadi memang standar pabrikannya begitu. Oke, langsung dinyalain Ham. Ya, nyalain ya. Coba nyalain.
Ya, akunya ngedrop ya. Bingung juga nih motor nih ya. Jadi harus di jumper dulu. Memang akinya juga udah rusak. Sebenarnya bisa kelihatan sih di sini juga ada akinya. Saya lupa, ini belum diklik. Aduh, ininya udah dicabut lagi kabel DLC-nya ya. Jadi emang ini aki ngedrop juga. Jadi harus di jumper. Dan nggak bisa dipakai standar 1, standar 2. Standar 2-nya ini rata-rata kebanyakan patah ya sininya ya, macet. Standar 2-nya nggak bisa, jadi ini juga diganjel standar. Jadi repot kalau mau nyelah juga keganjel ini kan standar 2 ini. Nah, macet. Nah, ini jadi di jumper dulu ya, di jumper. Oke, udah di jumper dan langsung nyalanya stabil, dia enak kalau sensornya juga bagus gitu ya. Jadi ya gitu sih untuk review masalah penyakit ya ini di sensor TPS ini ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kondisinya udah enak banget, saya juga udah tes, udah di servis injeksi. Next nanti saya akan infokan kelengkapan untuk next video ya, untuk review alat-alat untuk injeksi ya. Jadi ada tekanan untuk cek tekanan full pump dan alat-alat injeksinya dah gitu. Jadi segitu aja untuk reviewnya. Ini saya mau reset. Nah, next nanti saya bikinin reset terpisah ya. Tinggal di reset aja karena atau sekalian aja deh langsung deh ya. Saya review. Ham, ini Ham. Di reset dulu deh. Nah, colokin lagi ya, dicolokin lagi DLC-nya ya. Jadi itu kan masih, ini mumpung laptopnya masih nyala juga kan. Dicolok lagi ke soket DLC-nya. Ini saya masukin, itu udah on ya, off ya. Ini connect engine off. Sekarang kita nyalain. Oke, nah di sini juga kelihatan sebenarnya voltasenya. Waduh, ini nggak bisa starter 5,9 volt ya. Nah di sini sensor EOT-nya, engine oil temperatur ya di sini ya. Ya, ini sensor temperatur mesin ya. Ini coil pengapian, injektor, relay, earthworm fault, malfunction display ya. Nah ini ada malfungsi displaynya ya, 15. Ya kita klik di sini ya. Jumlah kesalahannya 1, kita klik dulu nih. Action. Kita reset dulu ya, udah reset 0. Oke. Ini otomatis sudah langsung 0 juga ya. Terus program version air fuel control kita action juga ya. Aduh, kelihatan nggak ya? Saya fokus di situ malahan ya. Ya agak susah juga ya kalau kameranya kurang memadai ya. Ya tadi ada 15. Aduh, ngoceng-ngoceng nggak jelas jadinya ya. Ya ini tadi ada 15. Ini kita action aja. Oke. Udah ya. Ini juga karena agak repot juga nyalainnya, harus orangnya belum mau ganti aki ya, jadi kita ini aja ya. Selesai ya. Udah dipasang ya. Udah lihat di sini kode milnya udah nggak ada ya. Jadi sama suara mesinnya. Nah, pengaruhnya normal udah. Ini udah di servis injeksi juga ya. Jadi udah enak banget lah. Tarikannya mantap. Kedengeran nggak suaranya? Ya, jadi kode milnya pun hilang ya. Udah di reset juga. Kesalahan kode historinya juga kan pasti ada ya. Baiknya setelah itu kode kesalahannya langsung dihapus ya. Jadi memori ECM ya, ECU-nya itu dia normal lagi. Jadi
udah tinggal jos motornya. Oke, sekian review untuk kali ini. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan tentang injeksi boleh kita sharing di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.